Iya, waduh. Ya, ya Bang Zul, apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Muslim. Seorang Muslim. Ya, bagaimana ini? Apakah Anda siap membahas tema ini? Bagaimana Muhammad menyuruh seorang wanita untuk menyusui pria yang sudah dewasa? Ayo. Jangan-jangan selama Anda jadi orang Islam. Konteksnya gimana itu maksudnya kok bisa kayak gitu? Nah kan. Jadi gini Bang. Kayak gitu loh, Edis. Edis Ini gini loh. sebentar. Saya tahu situ tuh mau kayak mana itu saya tahu. Tahu. Cuman, iya. Bang, Cuman, abang tahu atau tidak bahwasanya ada sebuah cerita. Ada seorang wanita. Ya kan? ya, Nah, wanita ini mengadu kepada Muhammad. ya. Wahai Rasulullah, katanya. Nama wanita ini adalah Sahlah binti Suhail. Betul. Oke. Nah, Ya. Sahlah binti Suhail ini melihat suaminya cemburu. Ya. Mukanya ngelipet-ngelipet. Muka suaminya ini. Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, saya melihat di wajah suamiku ada raut muka cemburu, muka tidak senang, sehubungan dengan Salim, ya, sehubungan dengan Salim yang sudah dewasa yang tinggal serumah dengan kami. Jadi mereka itu punya budak begitu. Mereka punya budak atau pembantu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, Terus, si budak ini atau pembantu ini itu sudah dewasa, sudah berjanggut. itu dapat dari mana situasinya seperti itu? Nah, sebentar. Sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu. Nah, ketika dia datang kepada Muhammad, dia bilang begini, bagaimana ini ya Rasulullah, suamiku cemburu ini karena si Salim ini yang sudah dewasa tinggal di rumah. Apa kata Muhammad? Muhammad berkata, susuilah dia. Lalu Ya tidak mungkin. tidak tuh mungkin hasilnya katanya. Teman-teman rekam ya. Sekarang gini, Dia Dis. bilang tidak Sekarang mungkin gini. katanya. Aduh. Sebentar dulu Ya, iya. Bang Zul. Sedikit nih Bang Zul biar selesai. Lalu si Sahlah itu bilang begini. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa. Lalu Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, ternyata setelah disusui si Salim ini, Sahlah itu besoknya datang lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, benar katamu. Setelah dia kususui, sekarang wajah suamiku tidak cemburu lagi. Ya. Ya itu dapat ngarang dari mana? Fitnah Situ yang kita nyata gitu ya. Iya. Kenapa Bang Zul mengatakan bahwa itu fitnah dari saya? Ya itu kan karang-karangan situ aja. Bullshit dah. Baik, kita tunjukkan. Oke. Berhubung dia Karang-karangan situ aja. berhubung dia Orang situ aja katanya ahli gini Edis. Sebentar. Katanya, Kan katanya kan saya fitnah. Ini saya nggak masalah, saya nggak boleh membuktikan bahwasanya saya nggak fitnah. Baik. Kita buktikan ya. Tadi dia sempat ini. Gini, mau nggak buat kesepakatan dulu. Seandainya kalau saya nggak fitnah gimana? Siap meninggalkan agama Islam? Ya, enggak Nah, mungkin. kan? Berarti berarti Bang Jul, berarti Anda ini tetap saja mengimani walaupun Anda tadi bilang nggak benar. Enggak ada. Namanya Nggak Rasulullah. ada. Baik, kita buktikan. Kita buktikan apakah benar itu ada atau tidak. Nih, baik ya, saya bacakan ya. Nih, saya bacakan. Ini sumber-sumbernya nih. Ini sumber-sumber ajaran agama Islam. Oke, kita baca ya. Nih. Makasih Bang Jembret. Makasih Bang. Nih, lihat ya. Ini hadisnya, ada banyak hadisnya. Nih, saya bacakan. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, binti Suhail, anaknya Suhail,
datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, katanya, susuilah, nih loh, susuilah dia, ketawa dia, ketawa. Ini loh, susuilah, ini baca ini, susuilah dia, nih, ya, nih mana tadi nih? Nih, susuilah dia, maka kamu menjadi mahramnya, mahram menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah, baca, ini nih, sungguh aku telah apa? Ya dibaca. Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Hadis riwayat Muslim. Katanya saya fitnah. Coba. Sekarang kayak gini. Coba saya fitnah atau tidak? Saya fitnah atau tidak? Itu cuman hadis karang-karangan itu. Nah, karang-karangan saya. Ini karangan saya bikin Arabnya begini. Oke, itu baru satu hadis nih. Hadis kedua, perhatikan. Edis dibaca. Jangan Waduh. Mereka tidak percaya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, saudara-saudara. Akal mereka tidak menerimanya, saudara-saudara. Mereka yang bikin hadis sendiri, karesteng yang disalahin. Mereka yang bikin hadis sendiri, saya dibilang yang fitnah. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Coba dibaca itu, Arabnya itu dibaca tuh. Waduh, makasih Bang Jemret, makasih Bang. Nih, lihat ya, nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah ya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini sudah dewasa, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah, disuruh nyusuin Salim istrinya. Wah, cerdas orang Islam itu. Cerdas bagaimana Bang Jul? Oke, sekarang begini, apakah saya fitnah? Apakah saya fitnah? Kalau muter-muter kayak gitu, hadis-hadis kayak gitu kita udah nggak dipakai itu, Edis. Gini, saya sudah menunjukkan hadisnya, kamu tetap tidak percaya. Ya, sekarang gini saya tanya sama situ. Sekarang gini, kalau terbukti nanti hadis ini sahih, benar, kira-kira gimana Bang Zul? Ya itu kalau benar apa enggaknya kan tinggal orangnya itu yang menilai. Tuh kan? Berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya sama situ. Loh, Yesus itu menyusui apa enggak? Kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Sekarang saya tanya dulu, betul atau tidak hadis yang barusan saya bacakan? Betul. Betul. Apakah saya fitnah? Itu kan ada penilaian tersendiri. Sebentar, apakah saya fitnah? Wallahu alam. Nah, kan? Berat, saudara-saudara. Berat, Edit, berat. Oke lah, intinya bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa, menyuruh wanita yang sudah dewasa itu menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, betul? Ya itu kalau suaminya nggak masalah. Bukan suaminya, kalau suaminya ngapain? Bukan suaminya, orang lain. Ayo, gimana?
Ya itu nggak mungkin kalau Nggak kalau seperti mungkin. Kalau beneran, kalau ternyata betulan, kalau ternyata itu betul-betul sungguh terjadi, siap meninggalkan Muhammad? woi nggak bisa. Nah, kan? Ada ya. Kan Edis. Aduh. Edis gimana sekarang nih? Oke, sekarang gini, gimana kalau misalnya kita putar aja ceramah Ustadz yang mengatakan bahwa hadis itu benar, gimana? Siap? Coba tolong diputarin. Oke, baik. Dia mau ceramah Ustadznya. Oke, ya kita lihat nih ya. Nih, sebentar. Saya tidak akan malu, Bang. Tappingan-tappingan di bawah saya tidak akan malu menjadi orang Muslim. Baik, kita akan putarkan ya. Apakah memang benar itu ada ceramahnya dari Pak Ustadz? Oh, ada ya. Ini internet ini adalah sesuatu yang nggak bakal bisa kalian bendung loh. Sesuatu yang nggak bisa kalian. Jadi saya menggarisbawahi bahwasanya ilmunya sampean itu ya ilmu Google. Oke, sebentar ya. Nih, kita putarkan dulu. Kok ilmu Google nih? Nih, bentar nih. Google. Sebentar, dengerin dulu ya, dengerin. Ini ada Ustadz Firanda, ya, dengarkan. Oke, kita putarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim mulai Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Nah, apakah masih berani mengatakan bahwa saya fitnah? Ya itu kan posisi mendesak. Nah, sekarang ngeles. Tadi katanya tidak mungkin Rasulullah begitu. Ternyata beneran. Mana? Berbohong, tapi untuk kebenaran itu tidak dipermasalahkan. Aduh. Oke, sekarang bersaksi dulu yuk. Ayo, sekarang Bang Jul bersaksi dulu. Aku bersaksi. Ya, saya bersaksi bahwa Muhammad bukan. Aku bersaksi bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa. Ayo, coba ayo. Ini namanya. Loh, saya sudah menunjukkan dalil-dalilnya, ini kenapa Anda masih nekat yang nyata? Ya, cuman cara berpikirnya situ langsung digituin itu. Bang, sekarang saya tanya dulu. Salim sudah dewasa, betul? Betul. Oke, kemudian Sahlah binti Suhail sudah dewasa, betul? Betul. Nah, Muhammad menyuruh Sahlah ini menyusui Salim yang bukan istri, bukan suaminya, betul? Betul nggak? Ya, menyusui sekarang gini loh, Edis. Kalau menyusui itu kan, kalau bahasanya dulu itu kan orang itu kita terlalu ini sama anak kita terlalu baik itu kan sama aja masalahnya kita. Udah dewasa, udah jenggotan. Sudah dewasa, sudah berjanggut. Mana? Coba bayangin bagaimana ini bagaimana ini? Berat saudara. Gini loh. Bang Zul. Mana Bang Zul kabur? Dia lari, saudara-saudara, lari dia. Teman-teman sekalian, selama saya membahas agama Islam, belum ada ceritanya saya fitnah, karena memang bukan watak saya. Gitu loh. Saya memang gak suka yang ngada-ngada begitu. Nah, tapi kalau mereka, fitnah yang iya, mereka fitnah terus. Kalau kita mengatakan berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta. Ya. Ayo.